Halo, kembali lagi di satu-satunya channel yang membicarakan uang Indonesia. Dan kali ini saya punya, apa ya menyebutnya? Dia bukan uang, tetapi pernah digunakan sebagai alat tukar. Gitu. Jadi, saya menyebutnya sebagai media barter. Oh, tidak hanya satu jenis. Media barter itu ada banyak sekali jenisnya. Mau mengkoleksinya pun beberapa orang menganggap bingung mau mengkoleksi mau mengkoleksi barang ini karena ya memang bentuknya beda-beda. Capek milin. Nih. Uts. Begitulah kira-kira. Nah, uang ini terbiasa mengucapkan uang. Kita menyebutnya barang. Barang ini digunakan sebagai alat bantu barter. Jadi analoginya begini. Kalau dulu, misalnya nih, ketika zaman barter ya, saya punya 5 buah kelapa. Lalu saya butuh 1 kilo beras. Maka saya akan barter 5 buah kelapa ini dengan 1 kilo beras. Ya enggak? Deal-dealan ya. Kalau nggak cocok ya udah cari yang lain. Oke, begitu ya. Lalu ketika kita menjadi negara yang jadi kita menggantungkan hidup di laut begitu, muncullah ini namanya media barter. Ada yang mengatakan bahwa barang ini adalah pemberat kapal nelayan. Pemberat jaring nelayan. Nah, terus karena saat itu masyarakat kita menggantungkan hidup dari laut, maka pemberat ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, terciptalah kemudian sistem yang memanfaatkan barang ini sebagai alat tukar begitu. Maka bukan lagi kelapa versus beras, tetapi kalau saya mau beli beras, berapa pieces yang dibutuhkan. Begitu kira-kira. Tapi sampai sekarang anggapan ini juga masih menjadi perdebatan. Ya kita tunggu saja penemuan-penemuan selanjutnya. Begitu. Apakah memang mendukung untuk ke situ? Tapi kalau memang dilihat dari bentuknya, memang dia cocok sebagai pemberat jaring kapal, jaring-jaring nelayan. Contohnya ini, dia ada lubangnya dan bisa ditaruh ini. Nah, terus ini nggak tahu. Nah yang seperti ini, ada beberapa orang yang menganggap bahwa ini sepasang begini. Harusnya pasang gini. Tapi kalau ini udah putus. Gitu. Lalu bagaimana cara menentukan kualitasnya? Sampai sekarang belum bisa. Ya saya pun juga jualnya sampai sekarang juga apa adanya, ya beginilah begitu. Nah, seperti ini ya memang begini, dapatnya juga begini kok. Nah, ini juga pemberat tapi mungkin ada pasangannya. Karena ini buntet. Ada juga yang seperti ini. Dia bentuknya lubang. Jadi kemungkinan dia dipasangi tali di sini. Terus jadi pemberat deh.
Gitu. Saya kurang tahu, mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar. Kalau nelayan sekarang jaringnya itu pakai apa ya pemberatnya? Gitu. Tapi kalau zaman dulu memang seperti ini. Nah, does it worth to collect gitu ya? Apakah ini masih pantas untuk dikoleksi? Kalau menurut saya masih. Tapi hanya sekedar punya aja. Karena barang ini punya peran penting dalam sejarah mata uang. Kalau dulu barter lalu menuju ke sini, lalu terciptalah mata uang, kan begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah bentuk awal dari uang. So, uang bukan sebagai komoditas, tapi dia sebagai alat tukar, begitu. Kalau saya nggak punya beras atau nggak punya barang apapun, saya cuma punya ini. Ya, ini yang dijadikan pembayaran. Dan sistem ini juga diterima di daerah manapun di Indonesia, kecuali mungkin yang masyarakatnya masih berbasis persawahan atau agraria ya kalau nggak salah ya. Begitu. Tapi kalau sudah komunitas nelayan begitu ya pakainya seperti ini. Tidak ada bukti otentik klaim tersebut sampai sekarang, tidak ada. Saya juga carinya belum nemu. Kalau misalnya teman-teman nemu, barangkali bisa bantu sebagai tambahan studi. Tapi kalau menurut saya penjelasan tersebut cukup masuk akal, karena memang kita negara apa namanya? Saya lupa negara apa sih yang menggantungkan kehidupannya di laut itu. Anyway, itulah. Jadi negara kita negara yang menggantungkan hidup di laut, kayak Kerajaan Sriwijaya, Majapahit itu juga menggantungkan hidupnya dari laut, kan. Jadi akan sangat logis untuk menggunakan ini. Pada saat itu memang betul ada pecahan emas untuk yang di daerah Majapahit dan Sriwijaya, ada pecahan emasnya. Tapi kita perlu ingat bahwa pada saat itu emas tidak mudah diakses. Bahkan sekarang pun mata uang yang beredar umumnya tidak menggunakan emas. Maka perlu sesuatu sebagai alat tukar yang bisa dipakai oleh banyak masyarakat, kan begitu. Jadi menurut saya logis ketika barang ini digunakan sebagai alat tukar, bentuk awal dari uang. Ini masih sangat worth untuk dikoleksi. Hanya kalau menurut saya, kalau mau mengkoleksi semua serinya, saya juga bingung. Serinya mau seperti apa sih begitu. Karena memang banyak jenisnya. Bahannya umumnya dari timah, bentuknya macam-macam. Tidak tahu berapa total jenisnya, tapi kalau menurut saya macam-macam. Umumnya memang pertama bulat, lalu dia kalung seperti ini. Lebih mirip gelang ya, gini, dan dia bentuk perpasangan seperti ini. Nah, itu yang paling umum ditemukan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat akan ditemukan jenis yang lain. Ini dua ini kemungkinannya dulu juga bulat, tapi sudah pecah dan ukurannya beda. Begitu. Kalau ada teman-teman yang punya koleksi, pernah melihat atau yang lain yang bentuknya lain, bisa hubungi saya di nomor saya ada di kolom komentar. Bisa fotokan juga supaya kita bisa saling belajar. Kalau ada yang berkomentar lain, saya tidak setuju dengan ide ini, tidak apa-apa, bisa disampaikan di kolom komentar juga. Kita bisa belajar bareng. Begitu. Studi uang kuno tidak akan pernah berhenti. Betul dia sejarah, tetapi kita perlu mengingat bahwa dokumentasi di Indonesia itu masih rendah. Begitu. Jadi apalagi zaman dulu ketika belum
mengenal tulisan begitu ya. Maka sampai sekarang mengkoleksi uang ini masih worth lah gitu, dan masih perlu studi yang banyak dan hanya bisa bergantung pada penemuan-penemuan baru begitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.